Assalamualaikum. Bekerja kembali, keluar rumah kembali. Itulah tren yang terjadi di aneka belahan dunia. Setelah 5 bulan lamanya kita tenggelam, kita dipenjara oleh isu pandemik. Lalu virus corona melahirkan jenis virus yang lain, virus ekonomi, dan virus kecemasan. 3 virus sekaligus kita hadapi. Tapi kini suasana mulai berbeda. Lihatlah Italia dan Spanyol. 2 negara ini sempat berada di puncak pandemik. Lalu kini pelan-pelan mereka mulai membuka ekonomi, warga mulai datang ke toko, dan ruang publik kembali bergairah. Lihatlah negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Mereka pun pelan-pelan kini bekerja kembali, tentu dengan memegang dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Wilayah kita luas sekali, dari Aceh sampai Papua. Dari mana kita harus mulai membuka ekonomi kembali, kapan, dan mengapa? Itulah pertanyaan yang akan kami jawab melalui hasil riset. Saya Denny J.A. berbicara atas nama lembaga LSI Denny J.A. LSI Denny J.A. minggu ini mempublikasi hasil riset bahwa mulai 5 Juni 2020 ada 158 wilayah yang dapat kembali memulai kerja di ruang publik, tentu dengan protokol kesehatan. 158 wilayah terdiri dari kabupaten, kota, provinsi. Ini wilayah yang tersebar dari Aceh sampai Papua, dan berada di 5 pulau besar, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Mengapa wilayah ini terpilih dan dianggap layak untuk memulai bekerja kembali? Jawabnya tentu saja karena data. Data menunjukkan bahwa ada 124 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia yang tak tercemar oleh virus corona. Sisanya adalah wilayah yang pernah tercemar virus corona, tapi puncak pandemik itu relatif sudah dilalui karena grafiknya sudah mulai landai. Wilayah mana saja itu? 158 wilayah di mana saja? Detail soal ini ada dalam riset LSI, tapi yang ingin saya tekankan kali ini adalah soal virus di luar virus corona. Bahwa kita tak hanya peduli pada virus corona, harus peduli juga pada virus yang tak kalah ganasnya, yaitu virus ekonomi. Lihatlah contohnya, misalnya Jakarta. Di Jakarta, belum 2 bulan diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Belum 2 bulan. Apa yang terjadi? Kita mendengar dan kita tahu bahwa Jakarta sudah kehilangan dana sebesar 40 triliun rupiah. Penghasilan Jakarta sekarang ini, APBD-nya merosot hampir 50%. Itu artinya semakin sedikit dana yang dikelola oleh pemerintah daerah Jakarta, dan akan semakin berkurang pula kemampuannya dalam melayani warga. Jika PSBB kembali diperpanjang, sudah pasti kita tahu pula seberapa banyak lagi dana yang akan berkurang untuk melayani warga. Itu terjadi di Pemda. Bagaimana yang terjadi pada warga? Tahukah kita seberapa banyak warga
yang kehilangan pekerjaan. Ayah dan ibu kehilangan kemampuannya untuk membawa keluarganya pada hidup yang layak. Apindo mengumumkan bahwa sudah terjadi 7 juta PHK. Jika situasi ekonomi tetap seperti ini dan terus menurun, diduga pula akan terjadi PHK atas 30 juta warga. Itu jumlah yang terlalu banyak. Karena itulah kompromi harus dilakukan bahwa tidak hanya virus corona yang kita lihat, virus ekonomi harus pula kita perhatikan dan bekerja kembali di ruang publik untuk wilayah-wilayah yang kita anggap sudah bisa mengatasi puncak pandemik, itu menjadi pilihan. Di samping virus corona, juga virus ekonomi, jangan juga dilupakan virus kecemasan. Kita akan hidup dengan virus corona masih panjang lagi karena vaksin baru ditemukan. Mungkin menurut para ahli, antara Mei sampai Juli 2021 masih sekitar 12 bulan lagi. Waktu masih sangat panjang, himpitan ekonomi dan kekhawatiran tertular virus corona yang belum ada obatnya dalam waktu yang panjang, ini pun akan bisa menghasilkan stres tersendiri yang ujungnya akan pula melahirkan penyakit. Jadi penting pula bagi kita memberi perhatian kepada virus kecemasan. Ada fenomena yang menarik yang kemudian menjadi nilai berita, yaitu Dr. Laurie Santos. Ia mengajar kelas online yang mendaftar di kelas ini sebanyak 2 juta siswa. Yang membaca hasil kuliah ini sebanyak 40 juta orang di berbagai belahan. Begitu banyak orang memberi perhatian pada kelas online ini. Yang ia ajarkan adalah the science of well-being. Ini sejenis tips bahagia di era corona. Banyaknya jumlah orang yang mengikuti kelas ini itu sendiri sebuah indikator bahwa kecemasan pun sudah begitu meluas. Nah, penting kita untuk juga memperhatikan bagaimana menyaman-nyamankan diri kita sendiri. Setidaknya ada 3 tips yang bisa kita kerjakan untuk mengatasi virus kecemasan. Pertama, jangan pernah dilupakan bahwa hakikat manusia itu adalah makhluk sosial. Selalulah cari cara agar terus kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita sayangi, bisa melalui teknologi, video call, atau berjumpa dengan protokol kesehatan, karena efeknya sangat signifikan, sangat mendalam dalam meringankan situasi mental kita. Jadi pertama, teruslah berjumpa dengan teman-teman yang kita sayangi, dengan keluarga yang kita sayangi. Kedua, jangan juga lupakan olahraga sekedarnya. 1 hari 30 menit, seminggu 3 kali atau 7 kali. Karena riset menyatakan dengan kerjakan olahraga, walaupun dalam bentuk yang sederhana, ia akan melahirkan hormon-hormon yang nantinya itu meringankan pikiran kita. Ini sederhana, tapi efeknya juga besar dalam meringankan tingkat stres yang kita alami. Ketiga, jangan lupa meditasi atau berdoa atau berzikir yang mana saja yang membuat kita nyaman. Pun riset membuktikan terapi-terapi seperti ini dari dalam yang mampu untuk meringankan beban yang kita alami. Jadi 3 hal sekaligus harus kita perhatikan. Di samping virus corona, virus ekonomi, juga virus kecemasan. Kita akan hidup di era pandemik dalam jangka waktu yang panjang. Sebelum vaksin ditemukan, yang mungkin 12 bulan lagi,
atau bahkan 18 bulan lagi, itu yang kita punya. Itu tidak ideal, tapi itulah yang ada. Tinggallah solusi kita mencari yang terbaik yang bisa kita kerjakan di era virus corona. Ibaratnya kita tinggal di kolam berlumpur, tapi toh bisa kita lihat dalam kolam berlumpur pun kita bisa menjadi teratai yang putih dan bersih. Itu yang kita lihat di kebun bunga. Bahkan di kolam berlumpur pun bisa tumbuh teratai yang putih dan bersih. Dan kita akan menjadi teratai yang putih dan bersih jika kita bisa mengatasi 3 virus ini sekaligus. Tidak terpapar virus corona, tidak terkapar oleh virus ekonomi, dan juga terhindar dari virus kecemasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.